Shalom, selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada Tuhan pada minggu ini, yang ada di gereja ini, yang di rumah, dimanapun kita berada. Marilah kita berdoa dalam hati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berikanlah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, biarlah tetap tinggal di dalam hati kami, kasih dan kebenaran-Mu yang telah dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, berikanlah kepada kami kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami makin bersukacita, merasakan perbuatan-Mu kepada kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Be
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Marilah kita sama-sama bergantian membacanya. Saya bacakan ayat 1, Bapak dan saudara-saudara membacakan ayat 2 dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari yang lewat penuh godaan dan cobaan sehingga kita jatuh ke dalam dosa, baik sesama kita juga dalam keluarga, terlebih-lebih di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan bersembah sujud untuk meminta pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita menyesalinya. Kita berdoa dalam hati.
Bapa kami yang di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan kejahatan kami, karena perbuatan dan pikiran kami yang melanggar hukum-Mu. Kami senantiasa menuruti godaan setan, hawa nafsu, dan tabiat kami yang jahat itu. Sepantasnyalah kami menerima ganjaran sesuai dengan kejahatan kami, tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesesatan kami, dan suruhlah Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, supaya kami dapat berbuat baik dan mematuhi segala kehendak-Mu di dalam kebenaran, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan, petunjuk hidup baru untuk kita minggu ini, tertulis dalam kitab Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya mengawali hati dan pikiranmu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian malam kita terangkat dari surat Rasul Paulus kepada Timoteus, 1 Timoteus pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. 1 Timoteus pasal 6 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan untuk kita semua, kami membacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mungkin perasaan kita terganggu oleh karena datangnya hujan ini ya. Tapi ingatlah nyanyian kita, hujan berkatkan. Jadi semuanya itu merupakan berkat Tuhan dalam suasana kebaktian malam kita ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mendengar informasi atau berita tentang mekanisme ibadah yang ada di jemaat Efesus. Karena ada orang yang menyusup memberikan doktrin yang baru atau ajaran yang baru yang memang sungguh-sungguh menyimpang dari firman Tuhan. Mereka mengeksploitasi, mengolah ibadah itu, kebaktian itu untuk keuntungan pribadi. Pemuasan hasrat pribadi. Teristimewa dari segi finansial. Mereka beranggapan bahwa ibadah itu ditujukan hanya untuk finansial. Sehingga mereka mengemas, mengolah ibadah itu sesuai dengan selera mereka. Sesuai dengan keinginan mereka untuk mencapai, untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Apa motivasi kita untuk kita beribadah di rumah Tuhan ini? Apa motivasi kita? Saya yakin dan percaya bahwa tujuan utama kita di sini adalah sebagai pengucapan syukur. Karena Tuhan menjagai, melindungi dan memberkati kehidupan kita sehingga kita datang beribadah di rumah Tuhan ini. Maka tujuan utama adalah beribadah. Mungkin ada niat-niat tertentu. Ada keinginan-keinginan tertentu yang memotivasi kita. Sehingga kita hadir dan ada di rumah Tuhan ini. Maka melalui firman ini dinyatakan kepada kita bahwa tujuan utama ibadah kita ini adalah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Itu berarti lipat tanganmu, tundukkan kepalamu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baru lirik kiri kanan. Bisa? Bagaimana kira-kira? Tutup dulu matamu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu. Baru lirik kiri kanan. Tahu maksudnya? Jangan dulu lirik kiri kanan. Baru kalau enggak pas di hatinya, kurang rasa puas. Jangan. Tujuan utama kita dalam ibadah ini, ibadah abodah, adalah sebagai wujud nyata perilaku, perbuatan, kesetiaan, ketundukan seseorang kepada Tuhan terhadap yang dia percayai, yang dia imani. Itu arti ibadah. Itu arti abodah. Maka ibadah itu, abodah itu, segala sesuatunya, gerak kehidupan kita
harus kita peruntukkan untuk Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose 3 ayat 23. Sudah dapat? Biar kita sama-sama baca Kolose 3 ayat 23. Ya, kita sama-sama baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ibadah. Jadi ibadah abodah itu bukan hanya dalam kebaktian yang formal seperti ini. Kalau di gereja atau kebaktian rumah tangga ataupun lain sebagainya yang lengkap dengan liturginya, itulah ibadah, itulah abodah, bukan. Kapan saja, di mana saja, atau apapun yang kau lakukan, apapun kegiatanmu, itu harus kamu pahami, oh saya berbuat untuk Tuhan. Saya melakukannya untuk Tuhan. Sehingga entah dimanapun kau, di bangku kuliah ataupun di tempat kerja, maka kamu lihat di situ, oh ini rumah Tuhan. Saya bersekutu dengan Tuhan, saya melakukan ini untuk Tuhan. Sehingga kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu. Inilah yang tidak dipahami dulu di tengah-tengah jemaat Efesus, karena ada orang yang menyusup, memberikan doktrin yang salah, sehingga Paulus mengingatkan Timoteus agar Timoteus jangan terkontaminasi, jangan terpengaruh oleh kemasan-kemasan, oleh kes yang begitu indah dari luar. Jangan terpengaruh, jangan terkontaminasi. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, ibadah yang dibarengi dengan rasa cukup sangat besar manfaatnya. Apa maksudnya di situ? Sebenarnya ini sangat sederhana. Kita datang tidak bawa apa-apa. Dan pergi tidak bawa apa-apa. Bagaimana kita memahami ini menjadi suatu pedoman kalau Tuhan memberi waktu atau ruang antara datang dan pergi, maka disinilah kesempatan kita, disinilah momen yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita manfaatkan sebagai ibadah kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu makanya dikatakan, kalau ada makanan dan kalau ada pakaian, cukup. Kenapa? Makanan dan pakaian adalah kebutuhan yang mendasar, yang sangat esensial dalam kehidupan kita. Orang tidak akan mati kalau tidak punya mobil BMW atau Mercedes, tidak akan mati. Orang tidak akan mati kalau tidak mempunyai kedudukan yang tinggi. Orang tidak akan mati kalau tidak punya uang yang banyak ataupun lain sebagainya secara duniawi. Ataupun rumah yang wah, tidak akan mati. Tetapi orang akan mati kalau tidak makan. Jadi kalau ada makanan dan pakaian cukup. Bukan berarti Tuhan tidak menghendaki kita orang kaya, punya mobil mewah, duduk di bangku kuliah yang punya nama. Bukan. Sehingga Paulus mengingatkan karena banyak orang yang menjatuhkan dirinya dalam penyiksaan oleh karena cinta uang atau cinta ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya yakin bahwa kita pernah mencintai sesuatu atau mencintai
orang. Apalagi kalau sempat jatuh cinta ya. Kalau kita sudah pernah merasakan ini, katakanlah idola. Kalau kita sudah jatuh kepada hal tersebut, bisa saja tugas pekerjaan utama ditinggalkan. Tugas pekerjaan utama ditinggalkan oleh karena jatuh cinta ini. Akhirnya bagaimana? Bisa hancur, bisa rugi sendiri. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini jangan sampai terjebak kepada yang jatuh cinta atau menggantungkan dirinya, pikirannya. Dengan memiliki ini berarti amanlah. Kebahagiaan seseorang bukan diukur seberapa banyak dia miliki. Tetapi kebahagiaan seseorang bagaimana relasi dan hubungannya kepada Tuhan. Kalau soal harta dunia ini hanya sesaat ini. Makanya dikatakan oleh Rasul Paulus. Kita datang tidak bawa apa-apa dan pergi tidak bawa apa-apa. Dan itu fakta dan kenyataan. Seberapapun harta kita, mobil kita yang punya merek, dan lain sebagainya, rumah yang wah. Kalau kita pergi atau meninggalkan dunia ini, yang membawa kita ke kuburan apa? Ambulans. Mobil yang punya merek ini tinggal. Nggak bisa dibawa. Hanya ambulans ini. Maka Paulus mengingatkan, maka dalam ruang dan waktu, datang dan pergi ini, Tuhan berikan kesempatan kepada kita, maka kita harus memahami bahwa segala sesuatunya, ruang dan waktu, kesempatan ini, Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kita pergunakan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Hanya itu. Kalau sampai seperti yang kami katakan tadi, jatuh cinta atau menjadikan idola hal-hal yang duniawi ini, bisa membawa kita kepada malapetaka. Banyak petinggi-petinggi negara kita ini, ataupun banyak fakta, kenyataan, orang memakai baju orange dan menginap di hotel Prodeo. Karena apa? Terjadi pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena cinta ini dan itu, mengabaikan, melupakan bahwa jabatannya itu adalah sebagai ibadahnya, abodahnya kepada Tuhan. Kalau dia sadar dan insaf, itu sebagai ibadahnya kepada Tuhan, saya rasa dia akan terhindar dan tidak akan memakai baju orange itu. Dan tidak akan tinggal di hotel Prodeo itu. Tetapi karena sudah menjadikan idolanya hal-hal yang duniawi ini, jabatan ini, harta ini, melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Akhirnya apa? Susah sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat sederhana, tetapi dalam melaksanakannya sulit. Kenapa? Sering kita begitu gampang mengatakan, itu gampang. Tidak sulit. Tetapi bila kita di posisi itu, mungkin bisa lebih parah. Maka salah satu senjata perlengkapan kita, hanya senantiasa berserah kepada Tuhan. Ingatlah, terima kasih Tuhan. Kalau saya duduk di universitas punya nama, ataupun yang termasyhur, atau bekerja, maka ingatlah Tuhan memberikan kepercayaan kepada saya. Saya datang,
dan saya akan pergi meninggalkan dunia ini. Maka dalam ruang waktu itu antara datang dan pergi ini, ingatlah itu. Tuhan menuntut, menginginkan kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Maka dengan kita beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memohon perlindungan Tuhan, Dia akan suruh Roh Kudus-Nya untuk bekerja dalam hati pikiran kita. Sehingga kita dituntun, diberikan hikmat kebijaksanaan. Apapun godaan-godaan, bagaimanapun kemasan-kemasan yang indah, casing-casing yang indah, kita tidak akan tergoda. Kita tidak akan terpengaruh karena Roh Kudus membentengi, menyelamatkan kita. Itu bersyukurlah karena Tuhan menganugerahi kita berkat-Nya. Tuhan menuntun, membimbing kita. Dan Tuhan menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih setia-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, dan itulah yang kami rasakan dalam persekutuan kami dalam ibadah malam ini. Bapa yang baik, kita jemaat yang hadir pada saat ini, sebagai mahasiswa-mahasiswi pekerja, mencari pekerjaan, sebagai orang tua ataupun lain sebagainya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Tentu dalam kehidupan keseharian mereka, Kau berkati, anugerahi mereka dalam status, dalam posisi yang beraneka ragam. Justru di situ ada tantangan-tantangan, ada pergumulan-pergumulan. Itu kami mohon ke hadirat-Mu, biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu membentengi, memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka benar-benar dalam kehidupan mereka, mereka pahami sebagai ibadah kepada Tuhan. Sehingga mereka memberikan yang terbaik, mempersembahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak akan tergoda, tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang duniawi, yang kelihatannya begitu indah dan menjanjikan, yang ternyata sering membawa kami kepada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Untuk itu kami mohonnya Bapa, jagai, lindungi mereka dalam aktivitas keseharian mereka, sehingga mereka benar-benar hadir dan ada, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka sungguh merasakan limpahan berkat Tuhan. Mereka senantiasa bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami salah dosa kami, untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin.
Tuhan untuk kita menyampaikan ucapan syukur kita. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita sampaikan ucapan syukur kita. Kami undang berdiri.
Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Kaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Kau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat minggu.